balik lagi bareng kita di podcast Aeromates. Podcast yang membawa kamu lebih dekat dengan masa depan. Di sini kita akan menyelami dunia yang penuh dengan perubahan dan inovasi. Dan berbicara tentang masa depan, The future is already here. It just not very evenly distributed by William Gibson. Halo semuanya, kenalin nama aku Adelia. Teman ngobrol kamu kalau lagi mikir tugas, nanya soal AI, atau sekedar butuh validasi. oke. Dan aku Angel. Iya, Del, aku punya quotes menarik nih. Apa tuh? AI will change the nature of creativity, so it's important that we develop new ways to interact with this machine. By Yves Biher. Nah, Oke. Del, hari ini topiknya deket banget nih sama dunia kampus yang gak bisa kita pungkiri gak sih, Del? Apa ya? Sesuatu yang pasti semuanya itu kita udah pakai, Del. Apa kira-kira? Ya, Pastinya AI. Salah satu kecerdasan buatan yang bisa bantu ngerjain tugas, tapi juga bisa bikin kita males mikir kalau dipakainya sembarangan, guys. betul banget, guys. Makanya kita pakai judul AI is are not coming home. Tapi kita zoom in ke subtemanya yaitu Low-key or High-key. The proper way to use AI dalam dunia pendidikan. Nah, AI itu bisa kita temuin di kelas, di tugas, bahkan di grup WA kalian. AI ini udah masuk banget. ChatGPT, Grammarly, Quillbot, sampai AI yang bisa ngeringkas jurnal dalam waktu 2 detik. Keren Wow, banget gak sih? Keren banget sih, Del, itu. Dan nggak bisa kita pungkiri, Del, banyak yang pakai itu buat tugas kita sehari-hari, ya nggak? Ya. Dan ada yang jujur, ada juga yang Kita ya, udah tahu kali kita ya. udah tahu lah ya. Pura-pura mikir sendiri. Nah, kita juga sempet ngobrol nih guys sama kepala program studi Aero di kampus kita. Nah, beliau itu bilang gini, AI itu bukan shortcut, tapi AI itu adalah alat bantu. Tapi kalau semua diserahin ke AI, kamu bakal kehilangan proses belajarnya. Betul banget, Del. Ya? Dan jujur sih, itu bener banget. Aku setuju banget sama statement itu. Karena sebenarnya belajar tuh bukan soal cepet selesainya, tapi bagaimana kita memahami. Memahamin, meneliti, dan pemakaian AI yang low-key itu, yang diem-diem dipakai AI buat nyelesain semuanya. Misal, tugas makalah tinggal kopas, hasil ChatGPT, revisi tinggal masukin di Quillbot, Betul, udah selesai. selesai. Kamu pernah nggak, Jul? Pernah lah, pasti dari kita Wah. pasti pernah lah ya teman-teman. Oke. Padahal Nggak apa-apa nih, sih ya. padahal nih Del, kita semua tuh nggak ngerti apa yang ditulis, cuma copy paste doang. Tapi pas presentasi, Ngeblank. semuanya. Jadi ini salah satu pengaruh ya guys. Jadi kalian kalau pakai AI itu harus dipahami dan juga diteliti. Betul banget guys. Nah, ini aku punya data ya. Menurut laporan Oxford 2023, 34% mahasiswa di Asia ini pakai AI buat tugas. Tapi cuma 12% yang ngakuin ke dosennya. Sisanya gimana, Jul? Pura-pura mikir Del. Oke. Dan sebenarnya guys, dosen itu tahu loh kita itu pakai AI apa enggak. Sekarang kan ada ya Del yang namanya AI detektor. AI detektor, Iya bener betul. banget. Nah, kalau kita pakai AI tanpa kita tahu dan memahami, kita sendiri yang rugi sebenarnya. Betul. Jadi kita nggak bisa tahu ya apa yang kita cari, apa yang kita kerjakan. Misalnya karena kita cuma asal kopas aja. Betul. Nah, sebaliknya, kalau pemakaian secara high-key itu, pas kamu pakai AI buat bantu proses belajar, kayak minta outline, penjelasan konsep, atau minta contoh soal. Ya. Tapi kamu itu tetap nulis, tetap mikir, tetap ngimbangin. Jadi AI yang kamu pakai itu bisa dijadiin bahan diskusi, Iya, partner diskusi, bukan bahan bantu. penulis pengganti ya. Betul. Oke, beliau tadi Pak Dimas juga bilang gini guys, yang survei nantinya tuh bukan yang anti AI, ya tapi yang bisa pakai AI dengan etika dan logika. Betul, Jadi ya setuju balik banget. lagi ke pembahasan tadi guys, pakai AI itu harus dipahami dan juga diteliti ya Angel. Betul Bukan banget. sekedar Jangan copy sekedar paste. copy paste. Oke. Dan itu penting banget loh guys. Karena di dunia pendidikan sekarang ini kita itu bukan tentang hafalan aja, tapi tentang bagaimana kita memahami suatu ide kita sendiri Iya. kayak gitu sih Del. Betul sih ya. Nah, untuk memperkaya pembahasan kita nih guys, kita juga udah ngumpulin data-data yang relevan yang bisa nunjukin gimana AI ini udah bisa diterapin di dunia pendidikan. Betul banget Del. Apa itu, Aku Jul? punya riset Del. Boleh? Nah, kita dapat riset
35% universitas di Eropa udah integrasi AI dalam sistem pendidikan mereka. Seperti untuk grading otomatis, prediksi performa mahasiswa, dan personalisasi pembelajaran, Del. Wow, Keren tapi kayaknya banget ya. di Indonesia udah ada belum ya? Belum Kayaknya. belum semua Belum ya. merata kayaknya Belum ya. merata, Iya. betul. Oke, kita juga ngobrol sama dosen kita yang mengajar di kampus ini. Nah, beliau bilang AI itu seharusnya jadi alat bantu, bukan pengganti. Dalam pendidikan, AI itu membantu dosen dalam memberikan feedback yang lebih cepat. Tapi mahasiswa tetap harus bisa berpikir kritis. Gitu. Tapi ya Del, AI itu gak bisa ngelatih kamu buat berpikir kritis. Itu tugas kita sebagai mahasiswa, Bener biar sih. bisa memilih dan memilah. Gitu. Kamu punya tips gak sih Del? Gimana sih biar teman-teman tuh tahu gitu loh, cara pakai AI, etika dalam memakai AI dengan baik dan benar. Ada sih tips. Kita kan udah bikin tips ya buat para penonton ini Iya ya. bener banget, lupa deh. Nah, jadi guys, buat kamu yang udah pakai AI atau baru mau coba, ini dia versi iRoommates 4 tips pakai AI dengan cerdas. 1. Gunakan AI buat bantu pahamin, bukan buat gantiin. Nah, 2, cek ulang hasil AI, jangan langsung percaya mentah-mentah. 3. Jujur sama dosen, teman-teman. Nah. Bisa ditulis kok, misal nih, outline ini dibantu AI. Dikembangkan oleh AI gitu kan bisa ya. Oke. Betul. Yang keempat nih guys, kombinasikan AI ini sama critical thinking. Karena pasti punya data, tapi kamu pasti punya nalar. Jadi, AI is or not coming home. Gitu. Jawabannya, AI itu udah di sini, di kampus kita, di tugas kita, bahkan mungkin di kepala kita kepala juga. kita. Jadi kita nggak bisa mungkirin ya kalau misalnya teknologi sekarang itu nggak jauh-jauh dari AI gitu. Nah, tinggal kitanya tuh mau pakai AI itu untuk bantu belajar atau malah bikin kita malas mikir. Makanya itu penting banget guys, kayak etika, kayak kita harus mahamin sesuatu yang mau kita bawakan. Nah, itu kita campur, kita olah dengan ide kita sendiri deh. Betul banget Sinjel. Yang penting jangan lupa guys, kalau AI itu adalah alat bantu. Dan kita itu tetap punya kendali untuk pakai AI itu dengan cerdas. Betul banget nih. Nah, yang penting jangan lupa AI itu alat dan kita yang tetap punya kendali untuk pakai dengan cerdas, guys. Iya. Nah, Oke, kira-kira Del. bahas apa lagi Angel? Del, kamu pernah baca buku tentang ChatGPT gitu nggak sih, Del? Pernah dong, itu di depan tuh. Wow. Boleh kali, Del, diceritain tuh isi bukunya kayak gimana sih intinya? Nah, ini guys, ini bukan endorse ya guys. Oke. Ini aku punya kamus ChatGPT, panduan praktis cara pakai AI sehari-hari. Oke, Gimana ini itu, Del? pembahasannya lengkap banget. Menarik guys. banget, Del. Nah, kalian kalau mau pakai AI secara cerdas, kalian boleh nih kalian pakai ini. Karena di sini tuh kalian diajarin guys. Oke, kita buka-buka dulu ya. Oke. Kayak AI versi manusia. Wow, menarik Terus banget. langkah-langkah dalam pengembangan prompting. Wih. Terus contoh prompt, mengoptimalkan prompt, dan juga penilaian gambar. Lengkap banget ya, Lengkap Del, ya. banget nggak Kayak sih? ada seni musik, ada game, bahkan komentar pengenalan gambarnya Iya, juga betul ada banget. di sini semuanya ya. Kalau menurut kamu, kita boleh nggak sih pakai ChatGPT itu? Boleh banget, Del. Kita Boleh nggak banget bisa ya. mungkirin ya, kita pasti butuh itu karena ya Di itu era alat- sekarang nggak sih? Kita era harus sekarang. melek dengan teknologi biar Iya, kita nggak benar. ketinggalan zaman Kita juga. benar, Del. Jadi mungkin AI itu nggak semua wilayah yang pakai karena emang keterbatasan. Iya, apalagi yang di daerah pelosok-pelosok Betul, gitu ya. betul banget, Del. Belum difasilitasi. Gitu, bener banget. Jadi guys, kalau kalian ada di kota-kota besar, kalian bisa pakai, gunakan Iya, sebaik manfaatkan mungkin, sebaik mungkin, manfaatkan guys. sebaik mungkin gitu. Karena nggak semua itu dapat loh fasilitas AI. Betul, betul banget guys. Oke, Gitu. mungkin itu aja ya dari kita. Betul. Oke. Semoga kalian bisa melek ya, makin melek dengan Dan teknologi. juga pakai AI itu jangan Betul. sembarangan guys. Betul, harus ada etikanya ya teman-teman. Kita harus pakai AI dengan cerdas. Oke. Betul, betul banget. Jadi segitu dulu dari kita. Kami dari iRoommates. See you guys and stay curious. Bye.